warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ira Indah Saputri, berasal dari SMP Negeri 2 Muara Enim, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Muara Enim. Pada video kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata modul 2.3 terkait dengan coaching supervisi pembelajaran pada tahapan pra-observasi. Di sini, saya akan ditemani oleh rekan sejawat saya, Ibu Silpatina SPD, yang berasal dengan mata pelajaran yang diampu adalah matematika. Baiklah, kita akan langsung masuk pada tahapan pra-observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Silpatina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ira Indah Saputri. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa baik. Alhamdulillah kita masih dalam keadaan baik, Bu ya. Baiklah Ibu Silpa, saya akan membicarakan kegiatan kita kali ini pada saat kita melaksanakan kegiatan pra-observasi dengan tujuan agar nanti saat kegiatan observasi yang akan Ibu laksanakan esok hari, Ibu Silpatina lebih percaya diri, lebih siap ya untuk dengan berbagai hal yang sudah kita bahas setelah ini. Baik Ibu Silpatina, ada beberapa pertanyaan pada tahapan pra-observasi ini yang akan saya ajukan kepada Ibu. Boleh Bu ya? Boleh, baik Bu. Pertanyaan pertama, terkait tujuan pembelajaran yang akan Ibu laksanakan pada tahapan observasi esok hari, apakah tujuan dari pembelajaran tersebut? Tujuan saya di dalam observasi nanti saya akan memberikan tujuan kepada siswa agar siswa dapat memahami penjumlahan bilangan bulat, agar siswa dapat memahami pengurangan bilangan bulat, dan agar siswa dapat memahami perkalian serta sifat-sifat pada bilangan bulat. Wah, materi yang sangat menarik Bu ya, yang luar biasa sekali. Bagaimana persiapan untuk modul ajar seperti penggunaan metode, model pembelajaran, serta strategi pembelajaran pada saat observasi nanti Bu? Pada saat observasi nanti saya akan menggunakan metode pembelajaran yaitu tanya jawab, kemudian ceramah, dan diskusi kelompok. Untuk model pembelajarannya saya akan menggunakan model pembelajaran problem based learning atau itu PBL ya. Kemudian untuk strategi pembelajarannya saya akan menggunakan strategi pendekatan berdiferensiasi itu ya. Oh, jadi untuk observasi Ibu akan menggunakan metode tadi ceramah, tanya jawab, dan diskusi. Terus untuk model pembelajaran Ibu akan menggunakan PBL, problem based learning, serta strategi pembelajaran yang akan Ibu laksanakan yaitu menggunakan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi. Benar Ibu ya? Benar-benar sekali. Tadi Ibu sebutkan tadi ya ada model pembelajaran dengan PBL Bu ya. Bagaimana Ibu membuat langkah kegiatan pada pembelajaran dengan menggunakan model PBL tersebut? Saya membuatnya, saya akan memberikan arahan, bimbingan, dan fasilitas pada saat mereka berdiskusi dalam memecahkan masalah. Luar biasa Bu ya. Untuk strategi tadi Ibu sebutkan dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi Bu ya. Bagaimana penerapannya pembelajaran berdiferensiasi itu pada saat observasi nanti Bu? Pada saat pembelajaran berdiskusi kelompok itu saya akan menggunakan strategi pendekatan berdiferensiasi tadi ya Bu Ira ya. Saya akan menampilkan PPT. Kemudian saya akan menampilkan gambar pada saat proses pembelajaran dan presentasi pada setelah mereka melaksanakan diskusi kelompok nanti. Jadi Ibu akan menampilkan PPT, ya. Terus Ibu akan menampilkan gambar serta memberikan bimbingan pada saat proses pembelajaran, diskusi dan presentasi. Iya, ya, pada saat. Di sini Bu ada area pengembangan yang hendak Ibu capai. Kira-kira bagaimana area pengembangan tersebut Bu? Saya akan meningkatkan kemampuan peserta didik itu untuk lebih memahami materi yang diajarkan supaya mereka sangat berantusias dan termotivasi dan menarik sehingga peserta didik terlibat di dalam proses pembelajaran gitu.
Mungkin Ibu ada area pengembangan yang kedua, Bu? Mungkin pengembangan yang kedua saya akan meningkatkan keterampilan kerjasama yang baik untuk mereka supaya lebih berani di dalam berdiskusi dan mempresentasikan tugas kelompok mereka masing-masing gitu. Oh, itu area pengembangannya, Bu ya. Kapan dan kelas berapa yang akan Ibu laksanakan observasi pembelajaran tersebut, Bu? Saya akan melaksanakan observasi di kelas 84, Bu. Dan saya akan melaksanakannya pada tanggal 10 bulan 10 2020. Jadi pelaksanaannya di kelas 84 pada tanggal 10 bulan 10 2024. Baiklah Ibu Silpa, di sini saya akan memfokuskan pada pengamatan kegiatan berdiskusi serta presentasi kelompok nanti, Bu ya. Ibu bisa menggunakan format pengamatan yang saya berikan dengan Ibu nantinya, Bu ya. Ya, baik Bu. Baiklah Bu, untuk tahapan praobservasi kita kali ini saya kira cukup sampai di sini. Saya doakan semoga kegiatan observasi esok hari dapat berjalan dengan lancar, dan saya ucapkan juga terima kasih untuk kerjasamanya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, semangat sekali ya. Doa dimulai. Kita sebagai warga negara yang baik, sebagai pelajar yang baik, yang cerdas ya. Marilah kita sama-sama menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Sekarang Ibu absen dulu ya. Sabrina, Semangat Bu. Adelia, Semangat Bu. ya semangat ya. Azza, Ceria Bu. Kevin. Ceria Bu. Kita es breaking dulu ya. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Ada yang masih ingat pelajaran minggu yang lalu? Saya Bu. Ya, silakan Kevin. Minggu lalu kita belajar tentang bilangan bulan. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk Kevin. Saya mau tanya dulu dengan anak-anak di kehidupan sehari-harinya. Ya. Nah, yang mau saya tanyakan, pernah tidak kalian melihat ibu-ibu pergi ke pasar? Pernah. Apa yang dilakukan oleh ibu-ibu pergi ke pasar? Belanja. Ya. Apa lagi? Dia berbelanja itu apa yang dibelinya? Sayur, Apa lagi? buah, Apa lagi? daging. Ya. Dari permasalahan keseharian ini, ini bisa ada kaitannya ya dengan pelajaran kita minggu ini atau hari ini ya. Nah, pelajaran kita minggu ini yaitu materinya penjumlahan, pengurangan, dan perkalian bilangan bulat ya. Ada kaitannya dengan kehidupan sehari-hari yang kalian
jawab tadi ya. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, siswa dapat memahami penjumlahan bilangan bulat. Kemudian siswa dapat memahami pengurangan bilangan bulat dan siswa dapat memahami perkalian bilangan bulat dan sifat-sifatnya. Itu ya. Sekarang dari tujuan ini, Ibu mau perlihatkan pada gambar. Perhatikan ya gambarnya. Anak-anak yang di belakang fokus ya. Fokus memperhatikan gambar. Ini ada gambar apa di sini? Nah, kemudian ada ceritanya? Ada. Coba dibaca. Ceritanya itu apa? Rani mempunyai 3 buah apel di rumahnya. Ketika ibunya pergi ke pasar, Rani diberikan lagi oleh ibunya sebanyak 2 buah apel lagi. Berapakah apel yang dimiliki Rani sekarang? Ya, itu ada yang dijadikan masalah di sana apa? Saya, Bu. Ya, silakan Sabrina. Dari perjalanan Ibu Rani ke pasar, apelnya bertambah menjadi 5 buah. Ya, tepuk tangan, beri kasih aplaus untuk Sabrina. Kata si Sabrina, dari perjalanan Ibu Rani itu pergi ke pasar, dari apelnya tadi 3, kemudian menambah lagi 2 buah lagi, jadi hasilnya 5. Nah ya, ada lagi? Nah, sekarang anak-anak yang di sudut fokus ya. Fokus kepada gambar yang kedua. Itu ada gambar yang kedua ya. Apa itu gambarnya? Boneka. Boneka ya. Ada berapa boneka di sana? 8. Ada 8. Ada apa lagi? Warna. Ada warnanya. Warnanya? Kuning, merah, biru, pink, hitam. Ya, ya. Ada warna kuning, warna hitam, warna ungu ya, dan merah ya. Itu warnanya. Nah, sekarang kalian perhatikan yang di depan fokus ya. Silakan diperhatikan itu. Itu ada gambar boneka, kemudian soal ceritanya. Coba dibaca soal ceritanya, nah. Kirana sedang bermain boneka. Kemudian Aura datang dan ikut bermain boneka. Kirana memiliki 8 buah boneka. Setelah Aura datang memberikan 3 buah boneka kepada Aura, tinggal berapa boneka yang dimiliki Kirana? Ya, yang ditanyakannya menjadi permasalahan kalian, apa yang menjadi permasalahannya? Ya Bu, apa? Berapakah kan? Ya, berapakah boneka yang dimiliki Kirana? Oke. Dari gambar boneka tersebut, bonekanya berkurang. Oh, berarti yang menjadi permasalahan tadi dari gambar boneka tersebut, yaitu bonekanya berkurang. Tangannya untuk Rizky. Gambar apel yaitu penjumlahan, katanya karena apelnya bertambah. Sedangkan dari boneka dia berkurang ya, menjadi 5 karena bonekanya tadi dari 8 kemudian dikasihkan kepada si Aura 3, jadi berkurang menjadi 5 ya. Oke ya. Pada penjumlahan dan pengurangan itu ya nak ya, itu ada sifatnya ya. Nah, perhatikan ya nak ya, perhatikan ke depan pada gambar ini, fokus ya nak. Ya, perhatikan ke depan ya, penjumlahan dan pengurangan. Tadi sudah kalian pecahkan masalahnya tadi ya, menanyakan bahwa apakah pada apel tadi bertambah atau pada boneka tadi berkurang ya. Nah di sini nak dijelaskan ya,
penjumlahan dan pengurangan ya. Itu sifat penjumlahan A plus B sama dengan B plus A ya. Kemudian min A plus min B sama dengan min A plus B ya. Kemudian A plus min B sama dengan min B plus A dengan A sama dengan B. Dan A plus min B sama dengan min B plus A sama dengan min B dengan A lebih dari B. Itu sifat penjumlahan. Pengurangan ada juga sifatnya ya. Sifat pengurangan ini A dikurang B sama dengan A plus min B dengan catatan ya. Oke, masih fokus nak ya. Dengan catatan bahwa pengurangan bilangan bulat selalu menghasilkan bilangan bulat selalu bersifat tertutup ya. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Ya, lanjutan dari bilangan bulat ya, yaitu dari penjumlahan dan pengurangan tadi ada angka-angkanya ya. Nah, angka-angka pada penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat tadi diantaranya ini ya 0, 1, 2, 3 ya, yang terjadi pada penjumlahan bilangan bulat itu ya. Min 1, min 2, min 3 ya. Nah, ini ada yang namanya yaitu pada bilangan bulat ini ada yang namanya garis bilangan ya. Nah, pada angka 0, 1, 2, 3, min 1, min 2, min 3 ini ada terletak pada garis bilangan. Ini garis bilangannya yang 0, 1, 2, 3, 4. Min 1, min 2, min 3, min 4. Nah, angka-angka ini kan contoh dari bilangan bulat negatif, kemudian 0 dan kemudian positif. Nah, dari garis bilangan ini akan terjadinya tadi yaitu penjumlahan dan pengurangan ya. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Oke, sekarang kalau bisa kita lanjutkan ya. Sekarang kita beralih ke carta. Perhatikan carta. Ramel, perhatikan carta. Nah, pada carta ini ya Ramel dan anak-anak yang lain. Carta ini ya ada, ini kan gambar grafik sumbu X dan sumbu Y. Nah, gambar grafik sumbu X dan sumbu Y ini dijelaskan pada garis tegak di atas 0 bilangan positif ya. Nah, sekarang lihat ke carta, yang garis tegak itu yang ini anaknya. Nah, ini ya garis tegak. Bagaimana yang pinggir? Yang letaknya di pinggir kelihatan nggak? Ya. Yang di belakang kelihatan tidak? Kelihatan. Ini namanya garis tegak ini, yang sumbu Y ini namanya garis bilangan yang tegak ini ya. Nah, yang di atas 0 katanya ya. Yang di atas 0 garis tegak ini namanya bilangan bulat positif ya. Nah, sekarang garis tegak di bawah 0 yaitu bilangan bulat negatif. Ini ya, perhatikan cartanya ya. Fokus tidak? Fokus. Nah, yang garis tegak di bawah 0 yaitu bilangan bulat negatif. Sekarang yang mendatar, posisi garis yang mendatar kanan 0 bilangan positif. Ini ya pada carta, fokus pada carta ya. Nah, ini nah, yang ini adalah bilangan bulat positif ya. Nah, kemudian garis mendatar posisi kiri 0 bilangan negatif. Nah, yang ini namanya bilangan bulat negatif ya. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Soal ya, perhatikan gambarnya. Sudah memperhatikan semua? Sudah. Perhatikan ya. Hasil dari min 4 plus
2 adalah min 2 ya. Tuh kan? Nah, kemudian hasil dari 10 ditambah min 12 adalah min 2 ya. Dari mana hasilnya itu? Dari mana hasilnya itu? Hasilnya itu ini kita kalau dibuat pada garis bilangan ya. Kalau dibuat pada garis bilangan yaitu kita buat garis bilangnya, kita gambar ya. Di tengah-tengah kita buat 0 ya. Tuh ya, buat 0. Ke kanan kita buat yaitu angka positif ya. Nah ini kan tidak ada satunya, gak apa-apa ya walaupun nggak ditulis 1 ya. Yang penting ukuran dari 0, ke 2, ke 3, ke 4 itu sama ya. Ya itu kita anggap sama ya. Walaupun satunya di situ tidak ditulis gak apa-apa ya. Nah sekarang yang ke kiri itu negatif ya. Pada contoh yang pertama, hasil dari min 4 plus 2 adalah min 2 kan? Nah, di sini kita tulis dulu, kita buat sampai 4 langkah penulisannya. Dimulai dari 0 ya. Dimulai dari 0. Kita buat 4 langkah ya, karena itu min 4 berarti ke kiri. Oke, fokus ya Naya ya. Nah, fokus ya. Min 1, min 2, min 3, min 4. Cukup ya, berarti sudah 4 langkah. Nah, ini berarti bilangan bulat negatif atau positif kalau ada tanda min? Negatif. Nah, kemudian ditambah 2. Nah, angka 2 ini positif atau negatif? Positif. Nah, karena itu positif, berarti kita melangkah ke kanan ya, sebanyak 2 langkah. Min 4 melangkah ke min 3 1 langkah, dari min 3 ke min 2 1 langkah. Ya, jadi hasilnya sama dengan berapa itu? Min 2. Bisa dipahami nak? Bisa. Ya. Sekarang kita lihat perkalian ya. Nah, sekarang kita lihat perkalian ya. Nah, perkalian ini nak ada yang namanya sifat kumulatif ya. Ya, Ramen? Mengantuk? Mengantuk tidak? Tidak. Sifat perkalian ini ada 3 sifat. Sifat komutatif, rumusnya A kali B sama dengan B kali A, yaitu pertukaran. Sifat asosiatif, A kali B kali C sama dengan A kali B kali C, yaitu pengelompokan. Kemudian sifat distributif ya, A dikali B plus C sama dengan A kali B A kali C, yaitu penyebaran. Kemudian A kali B min C sama dengan A kali B min A kali C, ini juga penyebaran. Ini pada penjumlahan perkalian bilangan positif ya dan negatif, ini juga penyebaran sifat pada perkalian. Sekarang kita akan mengerjakan LKPD ya. Silakan diisi LKPD-nya, didiskusikan dengan temannya ya. Didiskusikan dengan temannya. Nanti kita akan presentasi beberapa kelompok untuk mewakilinya ya, hasil dari diskusi kalian hari ini. Sekarang silakan berkolaborasi. Adapun yang akan Ibu nilai ya pada kalian diskusi kalian yaitu kekompakannya ya, bekerja sama atau tidak ya, kemudian sikapnya ya, kemudian tertibnya kalian menjalankan diskusi ini ya. Oke.
Nah, silakan dikerjakan. Kelasnya ditulis, kemudian nama-nama kelompoknya ditulis ya, Nak ya. Ya, silakan. Ya, silakan. Nomor 3 ini belum kelihatan, gambarlah garis bilangan dari min 10 plus min 7. Berarti ini garis bilangannya digambar, kemudian dituliskan juga hasilnya ya. Ibu, Ya, ada apa? sudah Bu. Sudah? Ya. Silakan kelompok 5 maju ke depan kalau sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Yang lain silakan diperhatikan ya. 1. Hasil Hasil dari dari kelompok 5 ya. 4 ditambah 8 adalah 4. 2. Hasil dari 55 ditambah 210 adalah 265. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Kepada Devi dipersilahkan. Gambarlah garis bilangan min 10 tambah min 7. Tarik garis dari 0 ke min 10 ditambah min 7. Tarik dari 10 ke min 7, jadi hasilnya adalah min 17. Kelompok berapa yang mau maju? Kelompok berapa? 4. Ya, kelompok 4. Oke, silakan maju. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. A. Sifat asosiatif, B. Sifat komutatif, C. Sifat distributif. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Untuk kelompok lain ada yang ingin menanggapi? Ada yang mau menanggapi nak kata kelompok 1? Berarti sudah bagus ya? Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sekian presentasi dari kami. Ada yang mau menanggapi? Ada yang mau menanggapi nak? Tidak ada. Nah, bagus berarti ya hasil kelompok berapa tadi? Kelompok 3. Beri tepuk tangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah itulah tadi hasil dari presentasi teman kalian ya. Dari hasil diskusinya ternyata kita lihat dari penjelasan ibu tadi ya, pengulangan kalian tadi ternyata sudah paham semua ya. Ya. Sekarang saya mau mengasih satu soal ya, untuk melihat apakah memang benar kalian itu per individu paham atau tidak ya. Gitu ya. Sekarang ya, silakan dibuka bukunya. Buku tulis buku paketnya ya, silakan dibuka ya. Halaman 20. Buku paket ya, bukan buku LKS. Silakan dibuka buku paketnya. Kalian lihat di situ halaman 20. Kalian tulis ya di buku kalian sendiri itu nomor 1 saja. Nomor 1 dan nomor 2 ya. Berapa yang nomor 1 itu? Min 4 ditambah 5 ya. Nah, tulis di bukunya ya. Yang nomor 1 itu kan min 4 tambah 5 ya, tulis ya. Tulis di bukunya ya, Nak ya. Di bukunya ya.
Tulis kan? 4 sama 5 ya. Nomor 2-nya berapa itu? 100 dikali 2. Berapa itu? 100 ditambah 200 ya. Tambah 200 itu. 100 tambah 200. Ya. Sudah? Ya. Ada yang bisa? Ya. Silakan, Afifah, berdiri. Saya akan menjawab nomor 1. Min 4 ditambah min 5 sama dengan 1. 100 ditambah 200 sama dengan 300. Ya, oke. Sama jawaban kalian? Sama. Tepuk tangan untuk Afifah dan semuanya. Oke ya. Sekarang dari materi kita tadi, penjumlahan dan pengurangan perkalian bilangan bulat beserta sifat-sifatnya, berarti kalian sudah memahaminya dilihat dari hasil presentasi kalian dan hasil evaluasi kalian barusan ya. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa hari ini siswa dapat memahami berarti penjumlahan, kemudian siswa dapat memahami pengurangan, dan siswa juga dapat memahami perkalian dan sifat-sifatnya. Benar ya? Benar tidak? Nah, kesimpulan kita hari ini ya. Nah, sekarang siapa yang bisa merefleksikan pelajaran kita hari ini? Nah, ayo coba. Ada yang bisa? Ya, silakan Afifah. Wah, ternyata Afifah ini semangat sekali ya. Kita beri tepuk tangan. Ya, silakan Afifah. Pelajaran ini menyenangkan sekali karena saya dapat memahami penjumlahan dan pengurangan serta sifat perkalian. Ya, kita beri aplaus untuk Afifah. Oke, sekarang kita buka bukunya halaman 21 ya nak ya. Halaman 21. Buka halaman 21. Ya. PR-nya nomor 1 sampai nomor 5 ya. Ya, dikerjakan di rumah ya nak ya. Jangan sampai tidak dikerjakan ya. Oke? Oke ya. Oke ya. Sekarang silakan anak-anak. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Ya. Ada? Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Tidak ada ya. Nah, sekarang ya. Untuk PR ini soalnya ditulis atau tidak? Untuk PR ini ditulis soalnya di buku latihan, kemudian dikumpulkan pas kita hari berikutnya ya nak ya. Oke. Sekarang untuk pelajaran kita minggu yang akan datang yaitu pembagian bilangan bulat ya. Pelajari di rumah ya nak ya. Iya. Oke, sekarang bukunya silakan disimpan. Silakan disimpan bukunya dan bersiap-siap untuk ya, silakan bersiap-siap ya bukunya. Ya, bersiap-siap untuk berdoa ya. Ya, silakan bukunya disimpan. Ini dulu. Ya, simpanlah bukunya, masukkanlah ke tasnya ya. Baiklah anak-anak, kalau sudah siap semua untuk pulang, kepada ketua kelasnya untuk memimpin doanya ya, supaya hasil dari kita belajar hari ini bermanfaat ya di kemudian hari dan bisa dimanfaatkan pada kehidupan kita sehari-hari ya. Oke, silakan dipimpin Sabrina.
Bersiap. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pulang ya.